Di tengah hembusan angin musim panas yang mengguncang jendela transfer Eropa, nama Luis Diaz kembali menggema. Namun kali ini bukan karena aksinya di Anfield, melainkan karena bayangan kepergian yang kian nyata. Bayern Munich, raksasa Jerman yang tengah membangun kembali kejayaan di bawah Vincent Kompany, datang membawa satu janji besar, sebuah tempat di sayap kiri Allianz Arena dan kontrak hingga musim panas 2029. Winger Kolombia itu yang dikenal dengan kecepatannya membelah pertahanan dan determinasi membara di setiap laga, dikabarkan telah memberi lampu hijau secara personal. Sebuah keputusan yang terasa seperti bisikan sunyi di lorong-lorong ruang ganti Liverpool, di mana loyalitas diuji oleh ambisi pribadi. Namun Liverpool tidak tinggal diam. Mereka berdiri kokoh seperti karang yang tak tergerus gelombang euro dari Munich. Tawaran pertama dari Bayern senilai 58 juta euro ditolak mentah-mentah. Tawaran kedua pun yang nilainya mencapai 67,5 juta euro dianggap belum cukup menggoyahkan tekad The Reds. Bahkan ketika angka itu membesar hingga 80 juta euro termasuk bonus, Liverpool tetap menggeleng. Bagi mereka, Diaz bukan sekadar pemain. Ia adalah simbol proyek jangka panjang, denyut nadi di sayap kiri yang tak tergantikan. Di sisi lain, Bayern terjebak dalam dilema. Mereka sudah memiliki Michael Olise yang bersinar di kanan, sementara Kingsley Coman dan Serge Gnabry perlahan kehilangan tempat. Perekrutan Diaz bukan sekadar kebutuhan taktis, melainkan pesan kekuasaan. Namun publik Jerman terpecah. Ada yang menyebut harga Diaz terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya hanya tersisa 2 tahun. Ada pula yang menilai kualitasnya pantas dibayar setinggi langit. Sementara itu, Diaz terdiam. Tak ada pernyataan resmi, hanya langkah-langkah kecil yang mulai mengarah keluar gerbang Melwood. Dalam diamnya, mungkin ada kebimbangan. Tetap menjadi bagian dari dinasti Liverpool yang setia atau menjawab tantangan baru di Bavaria yang menjanjikan trofi dan sinar sorotan berbeda. Saga ini belum berakhir, tapi satu hal pasti, dalam perang diam antara dua klub raksasa, tidak selalu uang yang menang. Terkadang yang bertahan paling lama adalah mereka yang tahu siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang layak diperjuangkan hingga titik darah terakhir. Dalam diamnya jendela transfer, Liverpool tiba-tiba menghidupkan bara api yang nyaris padam. Sebuah langkah besar sedang direncanakan. Targetnya bukan sembarang pemain, nama itu Rodrigo Goes. Muncul kembali seperti hantu dari masa lalu, namun kali ini bukan sebagai peluang yang hilang, melainkan sebagai misi yang harus dituntaskan. Beberapa tahun lalu Liverpool pernah berada di ambang mendapatkan Rodrigo muda dari Santos. Kesepakatan nyaris terjalin, namun sang pemain memilih bertahan di Brasil demi menyelesaikan pendidikannya. Kini, takdir berputar. Rodrigo yang lebih matang, lebih tajam, dan lebih haus akan tantangan, mungkin sedang ditarik menuju Anfield oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar negosiasi. Nasib. Ketika Real Madrid menyusun ulang barisan serangnya dan memberi ruang bagi para nama besar seperti Kylian Mbappe dan Henry, posisi Rodrigo mulai terancam. Ia bukan lagi pilihan utama, dan sinyal itu ditangkap cepat oleh Liverpool. Klub Merseyside ini melihat celah, peluang, dan sebuah kebutuhan mendesak. Pengganti Luis Diaz yang masa depannya di Anfield semakin mengabur. Bayern Munchen sudah datang membawa tawaran, Barcelona mengintip dari kejauhan. Namun Liverpool bergerak dengan niat yang tak main-main. Nilai transfer yang bisa mencapai 100 juta pound sterling tak menyurutkan semangat klub. Mereka siap melakukan apapun, bahkan jika itu berarti memecahkan rekor klub sendiri. Karena bagi mereka, Rodrigo bukan sekedar opsi. Dia adalah sosok yang bisa membawa revolusi di sayap kiri. Arne Slot melihat sesuatu dalam diri Rodrigo, kecepatan, ketajaman, kemampuan melewati lawan, serta insting alami mencetak gol adalah paket yang sangat cocok dalam sistem permainan yang ingin ia bangun. Di Madrid, Rodrigo dipaksa bermain di sisi kanan, bertarung di ruang yang sempit dan penuh tekanan. Namun di Liverpool, ia bisa kembali ke habitat alaminya, bermain dari kiri, menusuk ke dalam, dan melepaskan tembakan maut ke gawang lawan. Rodrigo pun disebut enggan menerima tawaran dari luar Eropa. Ia tak ingin karirnya terhenti di tempat yang hanya menawarkan uang. Ia menginginkan panggung, sorotan, dan kejayaan. Dan Anfield, dengan sejarah dan atmosfer magisnya, bisa menjadi tempat di mana ambisinya tumbuh subur. Kini, semua mata tertuju pada satu pertanyaan. Apakah saga ini akan berakhir dengan Rodrigo mengenakan merahnya Liverpool, berdiri di bawah sorakan kop menatap masa depan yang penuh cahaya? Atau, apakah ini akan menjadi cerita tentang kesempatan kedua yang kembali melayang? Jawabannya tinggal menunggu waktu. Namun satu hal pasti, Liverpool tak lagi ragu. Mereka sudah bergerak,
dan mereka akan terus maju tanpa melihat ke belakang. Di balik keheningan khas Anfield yang seolah tak terganggu badai bursa transfer, sebuah rencana besar mulai terbaca dari lembar-lembar negosiasi yang tak kasat mata. Liverpool, klub yang dulu dikenal menghindari perjudian finansial besar, kini justru meretas jalan baru menuju era kejayaan dengan keberanian yang menggetarkan. Namanya mungkin belum setenar Mbappe atau Haaland, namun di tubuh muda Hugo Ekitike mengalir keyakinan dan hasrat yang sulit ditakar oleh statistik semata. Ia bukan hanya penyerang haus gol, tapi simbol revolusi baru yang coba dibangun Arne Slot. Ekitike, penyerang asal Prancis yang musim lalu bersinar di Bundesliga, tengah berdiri di gerbang kepindahan terbesar dalam hidupnya. Bukan sekadar rumor yang berembus dari Frankfurt ke Merseyside, tapi kesepakatan personal sudah terjalin. Kontrak berdurasi 6 tahun, gaji menyentuh angka 12 hingga 13 juta euro per musim. Gaji yang bahkan melampaui beberapa pemain utama Liverpool saat ini. Semua ini bukanlah godaan biasa, tetapi panggilan takdir bagi seorang pemain yang sejak remaja dicap sebagai titisan elegan dari Thierry Henry. Liverpool sempat melayangkan tawaran senilai 70 juta pound sterling. Namun Eintracht Frankfurt menolaknya mentah-mentah, menyebut angka itu belum menyentuh harga hormat bagi aset paling berharga mereka. Kini Liverpool siap melangkah lebih dalam, mengaktifkan klausul pelepasan yang mencapai angka fantastis, 100 juta euro. Nilai itu menjadikan Ekitike sebagai salah satu transfer termahal dalam sejarah klub, menyamai aura dramatis saat The Reds mendatangkan Virgil van Dijk dan Darwin Núñez. Namun di balik angka-angka megah itu, ada narasi manusia yang lebih dalam. Ekitike bukan pembelian panik karena gagal merekrut Alexander Isak. Ia adalah bagian dari skema terencana, hasil observasi panjang, dipilih bukan karena status tetapi karena karakter. Pemain yang pernah dijuluki besi baja oleh Lionel Messi karena kekuatan fisiknya, kini berpeluang menjadi poros baru serangan Liverpool. Arne Slot, pelatih yang dikenal sebagai arsitek sepak bola progresif, melihat Ekitike sebagai potongan puzzle terakhir untuk menyempurnakan transformasi tim. Pindah ke Liverpool bukan hanya tentang panggung Premier League atau gemerlap gaji. Bagi Ekitike, ini adalah langkah ke dalam sejarah, tempat di mana legenda diciptakan oleh kerja keras dan mentalitas, bukan sekedar oleh nama besar. Ia datang bukan untuk duduk di bangku cadangan atau menjadi pelapis. Ia datang untuk merebut tempat, mencetak gol, dan mengukir namanya di antara puing-puing kejayaan masa lalu Anfield yang tengah dibangkitkan. Kini hanya waktu yang memisahkan Ekitike dari Anfield. Tapi satu hal pasti, jika transfer ini terwujud, maka Liverpool bukan hanya mendapatkan striker baru. Mereka tengah mengundang badai muda dari Prancis untuk mengguncang Liga Inggris dengan cara mereka sendiri. Anfield tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan di jeda musim panas, badai selalu punya jalannya sendiri. Kali ini bukan soal pelatih atau hasil pertandingan, tapi tentang seorang benteng yang selama ini berdiri kokoh menjaga garis terakhir pertahanan Liverpool, Ibrahima Konate. Kini namanya terbang ke langit Spanyol, dibisikkan dalam rencana besar Real Madrid. Liverpool tahu betul apa yang mereka miliki. Sejak datang dari Leipzig, Konate bukan hanya jadi rekan setia Virgil van Dijk, tapi juga simbol regenerasi lini belakang. Bersama, keduanya menjadi tembok kokoh yang mampu menahan badai Premier League. Maka tak heran jika The Reds memasang harga tegas, tidak akan melepas sang bek jika tawaran tak menyentuh angka 50 juta euro. Namun Madrid, seperti biasa, memainkan seni negosiasi dengan cara mereka sendiri. Los Blancos hanya mengajukan tawaran awal yang nilainya bahkan belum menyentuh angka 30 juta euro. Mereka tahu kontrak Konate akan habis dalam waktu kurang dari 2 tahun. Mereka tahu pemain ini sudah menolak tawaran perpanjangan dari Liverpool. Mereka tahu kesabaran kadang lebih ampuh daripada tumpukan uang. Di balik pintu tertutup, Konate sendiri kabarnya sudah bersikap jelas. Ia ingin pergi, ia ingin mengenakan seragam putih kebesaran Madrid. Bahkan jika itu berarti harus menunggu hingga kontraknya habis. Sebuah keputusan yang menyayat hati para pendukung Liverpool, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena caranya. Liverpool kini dihadapkan pada dilema besar, menjual sekarang dengan harga lebih rendah dari ekspektasi atau mempertahankan dan beresiko kehilangan sang bek secara cuma-cuma di masa depan. Rencana cadangan sudah disiapkan, nama-nama seperti Mark Guehi muncul sebagai bayangan. Tapi bayangan tak bisa menggantikan cahaya utama. Jika Konate pergi, maka Anfield harus bersiap memasuki fase baru, era tanpa pemilik nomor 5 itu. Bagi Madrid, ini bukan hanya transfer,
Ini adalah sinyal mereka membangun kembali dinasti mereka, dan Konate yang mungkin akan menjadi fondasi dari imperium baru di Santiago Bernabeu. Anfield kini hanya bisa menunggu. Akankah mereka bertahan dengan harga? Atau justru menyerah pada tekanan waktu? Yang pasti saga ini belum berakhir, dan saat musim baru dimulai, jawaban itu akan terukir di lapangan, bukan di meja negosiasi. Musim panas kembali menyelimuti Merseyside. Di balik tenangnya Anfield, ada badai yang tak kasat mata, dan namanya Darwin Núñez. Dulu dielu-elukan sebagai pewaris lini depan yang ngeledak-ledak, kini ia menjadi teka-teki paling mahal yang belum terjawab. Didatangkan dari Benfica dengan bandrol mencapai 85 juta pound sterling, Núñez tiba membawa harapan, tekanan dan gelar sebagai striker masa depan Liverpool. Namun kenyataan berkata lain. Musim lalu ia hanya mencetak 5 gol dalam 30 laga Premier League. Bukan karena kurang usaha, bukan pula karena kurang peluang, melainkan karena sesuatu dalam dirinya belum sepenuhnya klik dengan atmosfer Anfield. Di lapangan ia berlari, bertarung dan tak pernah menyerah. Tapi bola tak pernah benar-benar bersahabat dengannya. Di luar lapangan kritik menghujaninya. Dari legenda klub, dari pakar hingga supporter yang perlahan kehilangan kesabaran. Liverpool yang awalnya begitu yakin kini mulai menghitung kerugian. Mereka tahu bahwa jika Núñez terus dimainkan sebagai starter, klausul 5 juta euro kepada Benfica akan kembali aktif. Di tengah proyek Arne Slot yang menuntut efisiensi dan stabilitas, hal itu menjadi beban tambahan yang tak bisa diabaikan. Upaya menjual sang striker pun dimulai. Napoli sempat datang, Juventus mengintip, bahkan klub-klub Timur Tengah mengajukan tawaran menggiurkan. Salah satunya, Al Hilal, disebut siap menggelontorkan dana besar, hampir menyamai harga belinya. Namun semua masih dalam tahap penjajakan. Tidak ada yang benar-benar berani menebusnya, apalagi dengan statistik yang belum meyakinkan. Darwin sendiri terlihat masih menyimpan api dalam dadanya. Ia tidak menyerah. Di sesi latihan ia tetap jadi yang paling bertenaga. Di ruang ganti, ia tetap jadi sosok yang tak terpinggirkan. Tapi di balik itu semua, dia tahu waktu tidak berpihak padanya. Arne Slot menghadapi dilema. Melepasnya berarti kehilangan investasi besar. Mempertahankannya berarti mempertaruhkan menit bermain pada pemain yang belum terbukti klinis. Satu kesalahan penilaian bisa jadi bencana. Dan di tribun Anfield, para supporter kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Bukan lagi kebanggaan, bukan pula kemarahan, tetapi semacam rasa iba. Núñez, sang harapan mahal itu, kini hanya menjadi cerita yang belum selesai ditulis. Sebuah babak yang mungkin segera ditutup, atau mungkin justru akan menjadi awal dari kebangkitan yang tak disangka. Waktu akan menjawab. Tapi untuk sekarang, Darwin Núñez berdiri di antara dua dunia, masa lalu yang penuh ekspektasi dan masa depan yang masih menggantung di awan merah Liverpool.